saya sudah tidak bisa bicara dengan baik, tapi kami punya semangat ingin membangun Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi yang sudah dijelaskan adalah proyek-proyek yang besar-besar. Saya satu-satunya membawa istri saya, karena kebetulan istri saya ini adalah direktur utama, dan jadi kami ingin memberi gambaran kepada bapak-bapak dan pimpinan Komisi 6 bahwa yang namanya vendor-vendor atau subkontraktor di Istaka Karya itu tidak dilakukan. Mereka profesional, Pak. Isi saya juga dari teknik, jadi saya pensiun dari BUMN cukup besar tahun 94. Tapi selanjutnya saya juga harus memikirkan anak dan istri saya, karena saya bekerja di tempat yang sangat-sangat berbahaya. Selama 22 tahun saya di BUMN, dan saya pensiun, dan kami dengan uang pesangon untuk apa pensiun itu saya berwirausaha. Jadi saya mewakili dari PT Trimatra Bias Inti. Nah, dan bersyukur bahwa saya hampir 35 tahun bekerja. Jadi saya ingin memberi gambaran bahwa kami itu UKM. Saya UKM, Pak. Dan ada yang lebih kecil dari UKM, yaitu pemborong-pemborong upah yang bunuh diri atau karena begitu tersendat atau dari kreditor, dan kreditor itu juga kreditor BUMN, sehingga ada yang bunuh diri dan sebagainya. Jadi karena saya 20 tahun dari BUMN besar, dan kami mewakili mereka profesional. Saya mengerjakan banyak proyek. Saya sempat bekerja konstruksi baja di Pongkor, dan itu adalah proyek yang prestisius, karena itu sebelum ada smelter di Sulawesi, itu sudah kami ada smelter kecil di Pongkor, aneka tambang, dan itu waktu itu ya 20 tahun yang lalu itu satu-satunya limbah pengolahan limbah di Pongkor itu yang kedua di dunia, Pak. Jadi jangan dilakukan, mereka profesional, dan saya UKM memiliki suara dari pemborong upah, Pak. Itu tertunda pembayarannya dan sebagainya, sehingga anak-anak mereka dan orang tuanya tidak cukup menerima uang, bahkan sudah kering keringatnya. Jadi demikian, Pak. Kami juga mengalami PKPU hampir 20 tahun. Jadi kesabaran kami sampai sekarang kami boleh dikatakan kami tidak banyak. Piutang kami atau tagihan kami hanya sekitar 723 juta awalnya. Kami mengerjakan gedung imigrasi Jakarta Selatan. Tapi kami bekerja Sumatera, Bali, Lombok, Bandara
Bandara Internasional Lombok di Papua, Pak. Di apa namanya, di Papua juga, di Sumatera. Jadi mereka profesional, Pak. Ada yang UKM sampai yang besar-besar. Mereka dengan dipastikan demikian, sehingga kami harus mengembalikan kepada kreditor dari BUMN juga, sehingga kami ya sudah kembalikan utang-utang kami. Dan ya kalau sampai utang-utang kami ya kami kembali cukup berdua, kembali pokok berdua saja di rumah, itu demikian. Jadi supaya tidak ada kesan bahwa yang menilik satu perusahaan besar, tapi juga yang kecil-kecil, Pak. Sampai memborong upah, Pak. Keringat sudah kering, belum terima upah, terlambat. Saya tunggu sampai ini ya lebih dari 20 tahun, Pak. Sejak mulai dari PKPU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sekedar untuk diketahui kenyataan dalam perjuangan infrastruktur Indonesia ini, Pak. Jadi apabila ada kami ingin bertanya, yaitu sempat ada solusi yang dia tawarkan dari bapak-bapak anggota dari Komisi 6, katanya ini baru hanya bisa diselesaikan secara out of the box. Nah, untuk itu kami mohon kalau bisa itu segera saja dilaksanakan. Kami puluhan tahun menunggu. Demikian. Maafkan kata-kata saya. Kami tidak putus asa, Pak. Kami tetap semangat. Saya sudah tidak bisa bicara dengan baik, tapi kami punya semangat ingin membangun Indonesia. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak pimpinan serta Bapak Ibu yang terhormat, apa yang dipaparkan rekan-rekan kami adalah realita. Pada intinya kami tidak menolak sebuah BUMN dibubarkan, tetapi mohon hak kami dipenuhi dahulu. Jangan sampai aset kita disita oleh bank, banknya juga bank pemerintah. Kami sudah tidak tahu harus mengadu kemana lagi, Bapak. Sejatinya ketika BUMN bermain di infrastruktur, mereka ini adalah maklar proyek. Kenapa demikian? Yang disampaikan teman-teman kami, bahwa kami itu kan mengeluarkan modal untuk membangun sebuah berbagai proyek. Artinya apa? Bahwa pembangunan infrastruktur itu kita mengeluarkan modal dulu. Kalau sudah selesai baru dibayar. Tapi kenyataannya kan tidak dibayar. Nah, itu kira-kira yang disampaikan beberapa teman tadi. Mohon maaf kalau tadi rekan-rekan juga terbawa suasana kebatinan, karena beliau-beliau inilah yang merasakan memeras keringat membangun sebuah proyek yang ada di Indonesia ini. Sekali lagi harapan kami adalah ada di pundak Bapak Ibu semuanya. Karena kami sudah belasan kali berkirim surat kepada BUMN, sekalipun belum pernah kami diterima oleh Menteri BUMN. Ketika Menteri BUMN berstatement suntik mati seperti yang sampaikan saudara kami Pak Yudan tadi, terus terang saya trauma, karena saya jadi folio ini juga karena disuntik, Pak. Ketika saya membangun usaha, sekarang BUMN disuntik mati, akhirnya nggak bisa membayar hutang kepada kami. Mohon Bapak Ibu yang terhormat, harapan kami terakhirlah untuk memenuhi kewajiban negara kepada kami. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya prihatin sekali
Bahkan ini adalah periode pertama saya di DPR. Tapi begitu mendapati fakta-fakta tersebut, artinya memang kita perlu banyak bebenah diri sebagai bangsa. Yang disampaikan Bapak ketika memperjuangkan hak-hak tentu tidak salah. Tentu sangat betul sekali, Pak. Bahkan sepanjang hayat kita harus memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. Melihat fakta yang ada dan berbagai cerita yang disampaikan, fakta yang disampaikan, mungkin kita juga perlu pimpinan menggali informasi lebih jauh lagi, memastikan bahwa sejauh apa prosesnya. Pertama, mungkin kita harus mengejar yang namanya perusahaan pengelola aset negara, supaya mereka bisa terang benderang memaparkan kepada kami di Komisi 6. Kalau mereka tidak bisa memaparkan secara terang benderang, ya tentu kita punya perhitungan lain. Terus kemudian, kita juga harus meminta kepada kurator-kurator yang telah ditugaskan untuk memberikan paparannya sejauh apa. Dan apa saja yang terdata. Supaya apa? Jelas. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian memperjuangkan hak-hak Bapak Ibu sekalian, sementara yang memang masuk ke dalam ranah teknis tidak diberikan paparannya secara jelas. Jadi kita perlu tabayun secara detail dalam rangka memastikan sejauh apa proses yang ada sekarang. Kita akan coba komunikasikan seoptimal mungkin. Kita akan bicara mungkin kepada Menteri BUMN dengan berbagai pihak terkait semua untuk mencari titik temu seperti apa ini. Nggak bisa dong negara tidak hadir dalam problem masyarakat, dalam problem kawan-kawan yang sudah membantu proses pembangunan bangsa. Masa habis manis sepah dibuang? Gitu. Ini nggak adil. Dan mungkin saya yakin Pak Prabowo kalau tahu ini akan marah. Gitu. Jadi nanti kita coba komunikasikan dengan berbagai pihak, Pak. Ini periode pertama saya di DPR RI ini. Ya mudah-mudahan ya di era sekarang ini ada solusi terbaik. Jangan berhenti berdoa. Kita punya yang maha kuasa. Bahkan ya sepanjang hayat perjuangan kita tidak akan pernah berhenti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Saya pikir kami Komisi 6 prihatin ya. Bapak datang yang kedua kali. Sebetulnya banyak BUMN yang sudah kami selamatkan juga, yang kondisinya cukup parah. Seperti Garuda Indonesia, itu sampai 2,5 triliun disuntik. Kemudian Jiwasraya, itu besar sekali. Nah, tentu kami berupaya untuk membantu Pak dari korban Istaka Karya. Saya pikir jangankan Pak Presiden Prabowo, Pak Darmadi Durianto aja concern Pak sama hal ini. Jadi kita concern lah kepada, kami menyadari Pak, karena betapa sakitnya hati Bapak Ibu, betapa menderitanya hati Bapak Ibu. Ya, ini kan pengusaha-pengusaha, ada yang kecil, ada yang besar. Ya, banyak dari anggota Komisi 6 ini pengusaha-pengusaha juga nyadari kalau nggak udah ngerjain, nggak dibayar, tiap hari dilewatin jalannya, ngeliatin, harus bayar lagi. Ya, tentu ini sakit. Nah, tetapi gini Pak, kami butuh sebetulnya data Pak, untuk meringankan beban Bapak Ibu. Kalau bisa Bapak kasih Ibu data-data kepada kami, sehingga kami bisa melakukan klarifikasi atau pemanggilan atau apapun, kan? Yang pertama adalah tadi saya lihat ada yang disita bank, mulai kan? Sebetulnya gini Pak, kalau bisa Bapak dari anggota yang berapa ini 179 hutangnya aja kan 1,2 T ya, yang di sini, ya. Itu kan banyak yang pinjam ke bank juga, ya. Coba data-data itu kalau ada dikasih ke kami. Pinjamannya berapa, statusnya bagaimana, supaya kami bicarain dengan Bank Himbara. Rata-rata kan di ke Bank Himbara nih. Minta keringanan lah, jangan disita gitu kan. Ya, kalau bisa sih dilunasin itu ya, Pak ya. Jadi, tapi kan nggak mungkin, Pak. Ya,
Tapi kami akan bantu bicarakan konsepnya seperti apa. Rata-rata punya pinjaman di bank nggak? Bank Himbara kan? Ya, rata-rata kan punya Bank Himbara. Nah, data itu kasih ke kami, coba kami bicarain. Kami tanya satu demi satu datanya ini. Kalau perlu kami RDP nanti dengan mereka, RDPU dengan mereka gitu, supaya kami tahu dengan jelas kenapa sih sampai tega-tegaan disita seperti tadi Pak siapa Andi ya, Pak Bambang udah 2 kali dipanggil Kejaksaan Agung ya, menggigil juga dipanggil kan, ya, jadi takut kan, bisa hilang rumah, hilang segala-galanya. Nah kalau bisa yang belum-belum ini kasih kami data, ya. Apa macet, call berapa, call 5 atau call 4 atau kalau dipanggil gitu udah default kan. Jadi itu. Artinya itu yang pertama. Yang kedua kami butuh data kurator tadi. Supaya kami bisa panggil kondisinya seperti apa sih. Karena kalau dari paparan kan utang udah di atas aset Istaka Karya itu kan. Jadi gimana tuh jual bayar ke semua kan juga sulit juga. Jadi strateginya apa kita mau tahu. Ya. Kita mau tahu dari kurator ini strateginya seperti apa sampai sejauh ini seperti apa kondisinya. Karena kami juga belum tahu kondisi realnya seperti apa. Ya, makasih Pak Adi. Ya, saya terus terang bacanya sedih Pak. Kok saya waktu jadi anggota DPR nggak tahu nih periode kemarin ada hal ini. Seharusnya Bapak lapor kita waktu proses pilot. Jadi kita bisa advokasi Bapak dari awal nih Pak. Sehingga dia nggak bisa macam-macam. Ya, ini PR ya, besok-besok ke depan. Kan ini live ya. Disaksikan oleh masyarakat. Kalau ada para pihak yang merasakan dirugikan oleh BUMN, jangan ragu lapor ke Komisi 6. Kami ini wakil rakyat. Anggota DPR Bapak dan Ibu sekalian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tugasnya yang membela rakyat. Ya terus terang saya, ya gimana, gregetan, marah, kesal bacanya tadi laporannya, makanya saya datang Pak. Ya tadi saya ada tugas, saya kembali ke ruangan karena memang ini harus diselesaikan. Jadi gini aja, Pak Rizal, Pak Adi, saya usulkan kita bikin kesimpulan rapat nanti. Kita akan undang kembali pihak PPA, kurator, dan Kementerian BUMN untuk dudukkan apa permasalahannya. Kita urai. Kalau ini kan kezoliman luar biasa. Ya, ini kezoliman loh. Ada yang meninggal, bunuh diri. Ini nggak tenang hidupnya Pak, kalau begini. Jadi kita seakan-akan kami Pak, nggak hadir gitu loh. Untuk Bapak itu loh. Padahal ini Komisi 6, komisi yang membidangi BUMN. Jadi mohon maaf kalau kami alfa soal ini, karena mohon maaf kami tidak tahu. Seharusnya Bapak dan Ibu waktu proses pilot itu datang ke sini Pak. Kenapa nggak kepikiran waktu itu datang kemari? Interupsi Ketua. Ya, Jadi silakan. pada saat itu kami pun langsung RDP yang menerima Pak Martin Manurung dan Pak Sarmuji. Pernah. Sudah pernah. Jadi ini RDP kedua yang mulia. Lalu rekomendasinya Surabaya, apa rekomendasinya? Waktu itu mau dicarikan jalan solusi out of the box, tapi out of the box-nya di mana kami belum tahu juga, makanya ketika kami menunggu sudah bersekian bulan, sekian tahun, makanya kami berkirim surat kembali, ini gimana nih penyelesaiannya gitu. Jadi dulu Pak Sarmuji ini udah tahu nih Pak Sarmujinya. Oh, Tanggal 12 bulan Juni 2023 pada saat itu. Jadi saat itu pun data kita sudah serahkan awal komplit semuanya, makanya kami tadi di awal sampaikan bahwa data tagihan hutang kami kurang lebih 800-an lah untuk yang para korban kami di luar sebelum korban. keputusan pilot keluar ya? Itu langsung. Jadi begitu kebetulan pilot, jadi pada saat itu kami melakukan aksi di depan kantor BUMN, di depan kantor Pak Erik. Nah, 1 hari kemudian saya pulang ke Jogja, langsung balik Jakarta lagi karena langsung muncul surat pilot. Jadi langsung sudah ada tanda tangan presiden, saya langsung ke Jakarta lagi untuk konsolidasi. Nah, salah satunya kami berkirim surat kepada Komisi 6. Sudah kami lakukan langsung. Pimpinan yang terhormat, terima kasih. Jadi begini saja, nanti kita simpulkan bahwa kita akan panggil Kementerian BUMN, PPA, kurator, dan untuk bisa mencarikan solusi Bapak dan Ibu sekalian. Ya,
Ya, ini harus dibereskan. Berapa total utangnya untuk 165 orang nih, Pak? Ini untuk ini sudah ketemu titik solusinya dari Pak Andre tadi bahwa akan dipanggil kuratornya. Jadi dari 179 perusahaan itu 179. dari 179 perusahaan rekanan total utang daftar utang PT Istaka Karya itu sebesar 786 miliar 26 juta 796.998. Ya, 786 M. Nah, kemudian kami belum punya data dari kurator berapa sisa aset yang dimiliki oleh Istaka Karya. Namun kalau di Komisi 6 mau mencari solusinya, memang harus dipertemukan para korban ini dengan kurator dan Menteri BUMN. Harus hadir di Komisi 6. Karena ini kan Istaka Karya adalah BUMN. BUMN ini memberi pekerjaan kepada rekanan untuk membangun, misalnya jembatan. Jembatannya udah dimanfaatkan, tapi rekanannya menjadi korban. Ini kan nggak adil. Nah, untuk itu saya kira Jadi, Pak Pak, Andre tadi udah solusinya dapat solusinya. simpel aja minggu ini. Bapak kirim perwakilan 2 atau 3 orang. Saya nanti minta sekretariat undang PPA dan kurator dulu. Kita diskusi secara kecil dulu ya. Bapak bertiga, nanti saya minta kuratornya datang minggu ini aja. Ya, karena itu sudah berlarut-larut ya. Pokoknya tambah lama kita rapat, nanti habis tuh asetnya. Ya. Gitu ya, Bang? Setuju kan? Pimpinan semuanya? Oke, sip.